Alhamdulillahirabbil alamin al-qail fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم أشهد أن لا إله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimun rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma Allahumma sholli ala Muhammad. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menjadikan manusia itu dalam keadaan seindah-indahnya. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian radadnahu, dikembalikan mereka asfala safilin, dalam keadaan yang serendah-rendahnya. Dijadikan dalam keadaan seindah-indahnya dan dikembalikan dalam keadaan yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka itu mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya. Jamaah sekalian, ciptaan Allah yang paling sempurna, paling indah dan lengkap adalah manusia. Kemudian dikembalikan dalam keadaan yang paling rendah, asfala safilin. Di surat Al-Asri juga begitu. Wal asri innal insana fi khusrin. Kemudian dalam keadaan merugi, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq. Biasa orang kalau menjadi imam atau baca keliru antara wal asri dengan at-tini. Tapi intinya adalah manusia dalam manusia ciptaan Allah yang paling sempurna, kemudian dikembalikan dalam keadaan yang tidak sempurna. Karena kita lahir itu dalam keadaan bersih. Kullu walidun yuladu al-fitrah. Setiap kelahiran itu suci bersih. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia itu menjadi Majusi, menjadi Yahudi, menjadi Nasrani dan sebagainya. Oleh karena itu jamaah sekalian, sadar akan hal itu, yang tidak merugi dan yang tidak rendah keadaannya adalah hanya orang yang beriman. Wa amilus sholihat. Dan memang syarat masuk surga itu hanya dua, amanu wa amilus sholihat, beriman dan beramal soleh. Selalu dirangkai antara amanu wa amilus sholihat. Yang jadi masalah yang berat adalah apa itu amanu, apa konsekuensinya. Amanu wa amilus sholihat yang mana yang tidak putus-putus pahalanya dan jaminan masuk surga, bahkan selamat dunia akhirat jamaah sekalian.
Oleh karena itu marilah kita menjadi orang yang imannya sempurna. Salah satu syarat dalam khutbah itu kan ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Islam yang mana ini yang sebenarnya? Itu yang kita akan pelajari, terus kita perbaiki terus diri kita ini. Dari lahir yang bersih, putih bersih, kemudian dikotori oleh lingkungan kita, oleh pengalaman hidup kita, sehingga usaha kita setiap hari adalah bagaimana mengembalikan kefitrahan itu dengan bekerja, berbuat untuk menjadi orang yang beriman, sehingga orang meninggalkan rumah hanya soal perkara iman. Karena itulah menyelamatkan kita. Kita tidak tahu di mana ujung kehidupan kita. Ada orang yang sehat walafiat masih terasa bersama kita, sehat walafiat, masih banyak rencana kegiatan, tapi rupanya Allah menghentikannya di saat kita tidak tahu kapan dan di mana dan dalam keadaan apa jamaah sekalian. Oleh karena itu kita mempersiapkan hidup dalam keadaan iman ini. Iman yang mana ini? Karena menyangkut dua aspek yang sangat menentukan, yaitu hablum minallah wa hablum minan nas. Perbaiki terus hubungan dengan Allah dengan beribadah. Barang siapa yang beribadahnya bagus, khusus sholatnya, itu pasti melahirkan akhlak mulia. Dan kalau mulia akhlaknya, inilah orang yang disebut dengan falhum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka itu mendapatkan pahala yang tidak putus-putus. Bahkan di hadis lain mengatakan dakhalal jannah bi ghairi hisab. Kalau mampu beriman yang di dalamnya ibadah sholat yang khusyuk, sehingga melahirkan akhlak mulia. Orang yang khusyuk sholatnya pasti melahirkan mulia akhlaknya. Yang jumlahnya hanya 70.000 orang jamaah sekalian. Orang yang khusyuk sholatnya, mulia akhlaknya itu hanya 70 orang. Dan 70 orang ini bisa memanggil 70.000 orang masing-masing. Di antara sekian miliar manusia ini, hanya 70.000 orang yang khusyuk sholatnya, mulia akhlaknya, dakhalal jannah bighairi hisab. Kita dalam itu amanu wa amilu sholihati falhum ajrun ghairu mamnun. Kita boleh berencana ingin berbuat sesuatu, mengubah dunia bahkan, tapi rencana Allah itu pasti. Orang meninggal itu bukan karena sakit jamaah sekalian. Orang meninggal karena ajal. Oleh karena itu kita ingin agar tawala umuruhu wa hasun amaluhu, panjang umurnya, baik amalnya. Jamaah sekalian, menjadi orang yang panjang umur dan baik amal yang sulit, karena makna amanu ini sangat luas, sangat berat, tapi semua orang bisa melakukannya jemaah sekalian.
ada petunjuknya, ada Al-Quran, ada hadis. Kita belajar terus. Setiap hari ada tambahan yang kita belum tahu. Bahkan semakin banyak yang kita tahu tentang agama ini, semakin banyak pula yang belum kita ketahui. Sampai Imam Abu Hanifah mengatakan, zadani ilman, zadani jahlan. Makin bertambah ilmu yang saya peroleh, makin bodoh diri ini. Betapa luasnya ilmu Allah. Karena wa ma utitum ilmu illa qalila. Tidaklah aku berikan ilmu kecuali sedikit. Baca di akhir surat Al-Isra itu luar biasa menarik sekali. Sekiranya ilmu Allah itu pohon-pohon menjadi tinta, menjadi pena, dan lautan menjadi tinta, tidak akan habis ilmu Allah itu. Luar biasa. Tapi banyak orang yang belum tahu sedikit sudah merasa tahu semuanya. Nauzubillah. Kembali ke inti yang saya ingin sampaikan pada Jumat hari ini. Kuncinya adalah amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kita perbaiki diri jamaah sekalian. Kita jaga kesehatan kita. Karena memang untuk menikmati ibadah itu kesehatan. Dan bukan karena sehat maka kita akan panjang umur, tidak. Cukup pentingnya kita mendengarkan tausiah ceramah dari orang-orang, para ulama, para mubalik yang di sini 3 hari berturut-turut kita ziarah para saudara kita yang meninggal dunia tanpa berita sakit, tiba-tiba dia meninggal. Ini contoh pelajaran bagi kita yang hidup. Kita tidak tahu ending kita di mana. Oleh karena itu kalau orang yang siap, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah jamaah sekalian. Sesungguhnya bekal terbaik adalah at-taqwa. Menjalankan perintah Allah dengan setia dan konsisten dan menjauhi larangannya. Insya Allah kita termasuk orang di dalamnya yang dijamin Allah ajrun ghairu mamnun. Perbaiki hablum minallah, juga perbaiki hablum minallah. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa taqabbal minkum innahu huwal ghafurur rahim.